Pabrik itu nggak ada orang Indonya, selalu dimarahi. Apalagi kita baru datang, masa percobaan. Pasti yang kita rasakan nggak betah, lalu kita telepon agensi, meminta bantuan, minta pindah. Syukur-syukur kalau majikan langsung menandatangani kita pindah. Itu bagus misal. Tapi kalau kita dipulangin, suruh bayar ganti rugi. Halo Remisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya SA Production. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Remisa semuanya yang telah mendukung channel saya. Semoga rekan-rekan Remisa dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Oke Remisa, di video kali ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang sering dirasakan oleh para calon TKI yang sudah tiba di Taiwan, yakni untuk TKI pemula atau non ya Remisa. Saya bicara seperti ini berdasarkan pengalaman saya yang dulu saya rasakan waktu pertama kali datang ke Taiwan, dan dari berbagai teman-teman yang mengalami hal-hal tersebut yang sering dirasakan. Oke Remisa, untuk para calon TKI pemula atau non yang mau daftar ke Taiwan dan saat ini sedang proses di PJ TKI menunggu job turun, perlu diperhatikan ya Remisa. Untuk saudaraku sebangsa setanah air, yang perlu diperhatikan yakni adalah kita harus mempersiapkan mental. Karena kita bekerja di Taiwan itu dengan orang yang beda bahasa, beda budaya, dan beda agama, beda juga perilaku mereka. Tidak seperti orang di negara kita ya Remisa. Yang perlu dipersiapkan yakni adalah dari segi bahasa, karena yang dulu saya rasakan itu waktu pertama datang ke Taiwan itu nggak bisa bahasa Remisa, terkendala bahasa. Berkomunikasi dengan orang sini itu nggak bisa, apalagi kalau kita memiliki pabrik yang nggak ada orang Indonesianya ibaratnya itu loh, yang ditakutkan seperti itu. Pasti yang ada dalam pikiran kita yang saya rasakan itu nggak betah, nggak kerasan Remisa. Apalagi kita mikir di rumah itu kita terbang ke sini tuh pasti ada hutang. Pasti pikiran kita itu sampai kemana-mana. Apalagi kita masa percobaan, kalau pikiran kita nggak konsentrasi di kerjaan, mikir sana sini, di pabrik itu nggak ada orang Indonya, selalu dimarahi. Apalagi kita baru datang, masa percobaan, pasti yang kita rasakan nggak betah, lalu kita telepon agensi, meminta bantuan, minta pindah. Itu hal yang dirasakan para TKI. Jika kita melakukan hal tersebut ya Remisa, pasti majikan akan panggil pihak agensi tersebut, kita diomongin, dikasih tahu kenapa kamu kok nggak betah. Pasti nggak bisa bahasa, terlalu kerjanya berat, mungkin kurang bisa beradaptasi, dan kita minta pindah, sedangkan kita di situ di PK terikat kontrak selama 3 tahun ya Remisa. Perlu kita tahu, majikan di Taiwan datangkan tenaga kerja asing juga bayar loh Remisa. Orang Taiwan itu nggak mau rugi, 1 NT itu pun dihitung orang sini itu. Makanya apabila kita non baru datang, belum genap 1 tahun ibaratnya, kita minta pindah, syukur-syukur kalau majikan langsung menandatangani kita pindah. Itu bagus Remisa. Tapi kalau kita dipulangin, suruh bayar ganti rugi, kan kita terikat kontrak. Kalau pihak majikan yang memutusin kontrak, kita bisa menuntut mereka. Kenapa masih ada sisa kontrak, saya harus meminta pesangon atau kompensasi. Tapi kalau kita yang mutus, ya kita yang bayar ganti rugi tersebut. Itu kalau majikan meminta ganti rugi. Tapi kebanyakan orang sini seperti itu ya Remisa, langsung dipulangin. Kita tiket beli sendiri. Yang mau datang ke Taiwan, dipikirkan dulu, persiapkan mentalnya. Kita sudah punya niat datang ke Taiwan, jadi kalau kita kerja itu fokuslah kerja. Kita bertahan selama 3 tahun. Apabila kita sudah finish ya, kita bebas, mau pulang juga bisa,
mau pindah pabrik juga bisa. Lah seperti itu rekan-rekan Remisa semuanya. Dulu saya seperti itu Remisa. Saya bertahan selama 1,5 tahun dan alhamdulillah pabrik tersebut ada masalah Remisa. Lalu saya diputus kontrak, malah saya menuntut mereka ganti rugi. Selama 1,5 tahun itu saya minta pesangon saya dan alhamdulillah nilainya besar Remisa. Dan saya masuk ke pabrik ini. Dulu pabrik saya home industry Remisa. Waktu itu di sana itu 2017 lalu tidak ada orang Indonesianya malah. Saya mau nggak mau dipaksa harus bisa bahasa. Saya berpikir Remisa, kalau saya nggak bisa bahasa ya repot. Nanti kalau ada apa-apa ya pertanyaannya ya haheho gitu loh. Makanya dipersiapkan bahasanya dulu. Jangan asal mikir terbang Taiwan enak, di sosial media itu liburan ke sana ke sini, tapi kalian tuh nggak tahu rekosone Taiwan tuh nggak tahu sama kalian semua itu. Makanya itu ya sering dirasakan. Jadi jangan coba-coba ke Taiwan apabila kalian tidak mempunyai modal yang cukup dan mental yang kuat. Kalau kita kerja di Indonesia ya, kalau kita nggak kerasan langsung pulang nggak apa-apa, wong di negara kita. Tapi ini negara orang ya Remisa. Ada prosedur-prosedur yang harus kita lalui sebelum kita mengambil tindakan tersebut. Nah seperti itu ya Remisa, hal yang sering dirasakan kebanyakan itu nggak kerasan. Dan kedua itu apabila ada orang Indonya di pabrik tersebut, kita merasa selalu kerja salah. Biar kita tahu lah kalau kerja sama orang Indo ibaratnya yang sudah senior, apabila kita junior, jadi kita itu harus pandai-pandai lah seperti itu. Dan kemarin juga ada itu anak yang baru datang ke Taiwan, baru bekerja 1 bulan, belum ada 1 bulan Remisa, dia minta pindah, langsung agensi datang dipulangin itu dia. Entah itu saya nggak tahu dia bayar denda atau enggak. Kayaknya sih bayar lah itu. Orang sini nggak mau rugi kok. Dan kita tiket beli sendiri. Dan apabila kita punya tanggungan di Indonesia malah lebih parah lagi. Kasihan orang tua kita yang bantuin cariin modal kita. Syukur-syukur kalau kita punya modal sendiri ya Remisa. Tapi kebanyakan ya dibantu orang tua, ada yang menggadaikan surat tanah, jual hewan ternak, itu pasti ya Remisa. Jadi untuk rekan-rekan Remisa semuanya, diperhatikan hal tersebut, disiapkan segala hal. Jangan kalian langsung mengambil pemikiran atau tindakan yang seperti itu. Dan biasanya apabila kalian itu sudah mempunyai kenalan, ada yang menyarankan kalian kabur aja lah, kabur lu enak, nggak bayar pajak, nggak bayar ini itu. Tapi kalau kabur itu malah lebih gawat lagi Remisa. Jangan sampai dilakukan oleh para TKI non atau pemula. Karena kabur itu dari segi negatifnya itu nggak enak Remisa. Karena nanti hak-hak kita di Taiwan akan hilang. Apabila terjadi kecelakaan, kita kan nggak bayar asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan. Nanti kalau ada apa-apa ya kita tanggung-tanggung sendiri. Seperti yang beredar di sosial media berita itu, orang kaburan sekarang lagi gencar-gencarnya operasi loh. Masa-masa pemutihan kabur, memang gaji gede Remisa. Kalau kita nggak suka kerja di sini, kita bisa pindah ke sana jadi bebas. Tapi nggak enaknya itu kita was-was lalu diburu oleh polisi. Ya kalau polisi sini itu nggak begitu kejam lah, bisa beda dengan polisi Asia Tenggara. Enaknya seperti itu. Dan untuk kaburan juga dendanya gede ya Remisa. Kita harus bayar denda ke pemerintah dan kita itu tidak boleh masuk lagi ke Taiwan untuk bekerja. Kita di backlist di paspor kita. Itulah nggak enaknya kaburan. Jadi teman-teman kalau yang non itu jangan sekali-kali ambil tindakan untuk kabur dan pindah. Kita bertahan dulu, pemikiran kita harus didewasakan lagi. Nah seperti itu ya Remisa. Oke Remisa, terima kasih yang sudah menonton. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share,
Dan apabila ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya Remisa. Oke, terima kasih Remisa yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang Taiwan.